Selamat pagi. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang Learning Journal, yaitu tentang manajemen ASN, pelayanan publik, dan WUG. Atas saya sendiri, Bayi Winante Sayananta, Angkatan 5, Kelompok 1. Dimulai yang terlebih dahulu yaitu adalah manajemen ASN. Materi pokok yang ada di manajemen ASN yaitu terdiri dari yang pertama, kedudukan, peran, hak, dan kewajiban dan kode etik ASN. Lalu konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, dan yang terakhir adalah mekanisme pengelolaan ASN. Dimulai dari kedudukan, peran, hak, dan kewajiban dan kode etik ASN. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Peran ASN yaitu memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hak dan kewajiban ASN. Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum, suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, baik pribadi maupun umum, dapat diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang patut atau layak diterima. PNS berhak memperoleh yaitu gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Kewajiban adalah suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual. Dengan kata lain, kewajiban adalah sesuatu yang sepatutnya diberikan. Lalu kita masuk pembahasan kode etik ASN. Dalam UU ASN disebutkan bahwa profesi ASN berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Fungsi kode etik ASN yaitu sebagai pedoman panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Lalu sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dan etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Lalu kita masuk pada konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN dalam pengelolaannya mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta memberikan ruang bagi transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan keadilan. Beberapa langkah nyata dapat dilakukan untuk menerapkan sistem ini, baik dari sisi perencanaan kebutuhan yang berupa transparansi dan jangkauan informasi kepada masyarakat maupun jaminan objektivitas dalam pelaksanaan seleksi, sehingga instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Sistem merit dalam manajemen ASN dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama bagi organisasi, mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Lalu bagi ASN, menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Pelaksanaan sistem merit dalam pengelolaan ASN dalam perencanaannya menurut pasal 56 menyebutkan bahwa setiap instansi pemerintah dalam menyusun dan menetapkan kebutuhan pegawai harus didasarkan pada analisis jabatan dan analisis beban kerja. Lalu, untuk monitoring, penilaian, dan pengembangan, di satu sisi, kegiatan monitoring pegawai didasarkan sepenuhnya untuk memastikan bahwa pegawai digunakan secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan organisasi atau pegawai memberikan kontribusi pada kinerja dan produktivitas organisasi. Di sisi lain, pegawai dijamin keberadaan dan karirnya berdasarkan kontribusi yang diberikan. Penilaian kinerja dilakukan dengan dasar kinerja sesungguhnya dari seorang pegawai. Sistem penilaian kinerja yang digunakan harus bisa membedakan pegawai berkinerja dan tidak berkinerja. Penilaian kinerja memberikan kesempatan kepada pegawai yang tidak berkinerja baik untuk diperbaiki, dan juga mengapresiasi pegawai yang berkinerja tinggi. Lalu kita masuk pada bagian terakhir, yaitu mekanisme pengelolaan ASN. Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat, jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, dan perlindungan.
Sedangkan untuk manajemen PPPK meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Sedangkan kita masuk pada bagian manajemen pegawai ASN, pegawai ASN dapat menjadi pejabat negara. Pegawai ASN dari PNS yang diangkat menjadi pejabat negara diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS. Untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN diperlukan sistem informasi ASN. Sistem informasi ASN diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi antar instansi pemerintah. Sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif. Upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif. Lalu kita masuk pada topik untuk selanjutnya, yaitu pelayanan publik. Definisi dari pelayanan publik yaitu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Itu menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Klasifikasi pelayanan publik terdiri dari yang pertama, pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Lalu pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik. Lalu kemudian pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik. Dan yang terakhir yaitu pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Prinsip-prinsip pelayanan publik yaitu ada kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, dan kenyamanan. Lalu untuk kualitas pelayanan publik, di sini terdapat 6, yaitu yang pertama, prosedur pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan menerima pelayanan termasuk pengaduan. Waktu penyelesaian ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. Lalu biaya pelayanan, dalam hal ini biaya atau tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian layanan. Lalu kemudian produk pelayanan, hasil pelayanannya akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kemudian sarana dan prasarana harus disediakan secara memadai oleh penyelenggara pelayanan publik. Dan yang terakhir yaitu adalah kompetensi petugas, yaitu sebagai pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan. Berikut merupakan kendala pengembangan pelayanan prima. Dari yang pertama yaitu kurangnya komitmen dari aparatur pelayanan. Kedua, kurangnya pemahaman tentang manajemen kualitas. Ketiga, yaitu ketidakmampuan merubah kultur dan perilaku. Keempat, kurang akuratnya perencanaan kualitas. 5. Kurang efektifnya program pengembangan SDM. 6. Sistem dan struktur kelembagaan tidak kondusif. 7. Keterbatasan sumber-sumber. 8. Lemahnya sistem insentif, terutama non-finansial. Ke-9. Penerapan sistem manajemen kualitas belum efektif. Ke-10. Berorientasi jangka pendek. 11. Sistem informasi kinerja pelayanan belum dikembangkan. 12. Lemahnya integritas aparatur. Dan yang ke-13 yaitu berorientasi mempertahankan status quo. Berikut merupakan langkah strategis yang dapat dilakukan dalam peningkatan pelayanan publik. Yang pertama yaitu membangun kesadaran melayani bagi aparatur, membangun kesadaran masyarakat sebagai konsumen dengan membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat, baik langsung maupun melalui media massa untuk menyampaikan saran dan atau pengaduan mengenai pelayanan masyarakat. Lalu memberikan reward and punishment yang seimbang, kemudian mengadakan kompetisi pelayanan untuk instansi yang memberikan pelayanan sejenis, dan melaksanakan perbaikan mutu pelayanan publik dan menciptakan standar pelayanan umum. Lalu kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu adalah Wall of Governance atau WOG. Definisinya sendiri dari Wall of Governance adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif
pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Oleh karenanya, WOC juga dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Praktek dari WOC sendiri yaitu pertama, penguatan koordinasi antar lembaga. Dapat dilakukan jika jumlah lembaga-lembaga yang dikoordinasikan masih terjangkau dan manageable. Lalu yang kedua adalah membentuk lembaga koordinasi khusus. Pembentukan lembaga terpisah dan permanen yang bertugas dalam mengkoordinasi sektor atau kementerian adalah salah satu cara melakukan WOG. Lalu yang ketiga, membentuk gugus tugas. Gugus tugas sendiri merupakan bentuk pelembagaan koordinasi yang dilakukan di luar struktur formal yang sifatnya tidak permanen atau sifatnya tidak permanen. Lalu yang keempat adalah koalisi sosial. Koalisi sosial ini merupakan bentuk informal dari penyatuan koordinasi antar sektor atau lembaga tanpa perlu membentuk pelembagaan khusus dalam koordinasi ini. Tantangan dalam WOG yaitu yang pertama, kapasitas SDM dan institusi yang terlibat dalam WOG tidaklah sama. Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan WOG misalnya mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan, di mana terjadi penggabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda. Kedua yaitu nilai dan budaya organisasi. Seperti halnya kapasitas SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Yang ketiga adalah kepemimpinan, menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan WOG. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Praktek WOG dalam pelayanan publik. Berdasarkan praktek secara umum, yaitu pelayanan yang bersifat administratif, pelayanan jasa, pelayanan barang, dan pelayanan regulatif. Sedangkan berdasarkan secara pola, yaitu ada pola pelayanan teknik fungsional, pola pelayanan satu atap, pola pelayanan satu pintu, pola pelayanan terpusat, dan pola pelayanan elektronik. Baik, sekian dari presentasi Learning Journal saya. Terima kasih.